Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama kembali merenungkan sabda Tuhan yang kiranya dapat menjadi kekuatan kita di dalam kita menjalani keseharian kita. Dan sebelumnya, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam kami menjalani hari-hari kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan kekuatan dari-Mu, dan kami pun juga membutuhkan teladan dari Engkau ya Allah. Dan saat ini Tuhan, bersama kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau memampukan kami, biarlah sabda yang Engkau perdengarkan atas kami, boleh menguatkan kami dan menjadi teladan bagi kami menjalani hari-hari kami. Kami serahkan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Satu perikop dengan judul Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sudahkah Anda melayani hari ini? Ketika kita menjawab pertanyaan itu, sudahkah kita melayani hari ini? Menjadi semacam warning atau semacam pengingat bagi kita bahwa sejatinya setiap hari di dalam kehidupan kita harus penuh atau harus masuk salah satu unsur, yaitu melayani. Baik melayani di rumah, baik melayani di masyarakat, baik juga melayani di gereja, di komunitas-komunitas atau yang lainnya. Nah, di antara kita seringkali merasa bahwa melayani itu pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ketika orang diajak memilih, kamu lebih milih melayani atau dilayani, mungkin kalau kita mau jujur, kita akan bilang bahwa ya akan enak untuk dilayani, karena kita tinggal perintah, kita tinggal suruh orang, kita duduk diam, kita menerima sesuatu yang
enak gitu. Kita dinyamankan, kita dibuat sangat nyaman. Tetapi nampaknya cara berpikir itu yang hendak dirombak oleh Kristus. Ketika para murid berebut tentang siapa yang terbesar atau siapa yang layak mendapatkan tempat yang istimewa, mereka berebut itu. Karena itu dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Tetapi Yesus justru mengatakan, bukan itu yang harus engkau perebutkan. Tetapi yang harus engkau perebutkan adalah untuk menjadi pelayan di antara kamu. Untuk melayani di antara kamu. Melayani satu dengan yang lain. Itu yang seharusnya menjadi dasar yang mau dilakukan, yang ayo kita lakukan. Bukan untuk memperebutkan bahwa siapa yang spesial. Saya mau spesial, saya mau dianggap spesial. Bukan tentang itu yang diperebutkan. Tetapi untuk melayani satu dengan yang lain. Nah, perihal tentang melayani, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan kita untuk meneladan apa yang dikatakan Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, seperti halnya anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk mengorbankan nyawanya. Sekarang kita banyak beraktivitas di rumah ataupun juga beraktivitas di tempat yang lain. Ketika kita mau coba untuk membangun kesadaran bahwa kita adalah orang yang harus melayani, akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita ketika berbicara tentang melayani. Gak harus tentang sesuatu yang besar, tidak harus tentang sesuatu yang sulit, tetapi kita melayani dengan hal yang mungkin sangat sederhana atau mungkin dengan hal-hal yang menjadi hobi kita atau menjadi sesuatu yang kita sukai. Nah, ketika beberapa hari yang lalu, saya itu selalu diingatkan oleh Mas Cahyo tentang, Mas yang mau rekaman hari apa? Mau rekaman tanggal berapa? Gitu. Terus saya katakan, Mas nanti hari Selasa ya kita rekaman jam 7 malam gitu. Dengan Mas Cahyo mengatakan oke, siap. Gitu. Mungkin itu hal yang sepele, mungkin itu hal yang bukan hal yang besar. Tetapi itu menjadi salah satu bentuk pelayanan. Nah, bukankah itu adalah salah satu aksi juga bahwa kita nggak hanya ingin dilayani, tetapi kita juga ingin melayani. Ketika Mas Cahyo senang dengan fotografi, senang dengan videografi, dia melakukan itu. Dan mungkin kita senang dengan hal yang lain, kita mungkin melakukan hal yang lain, kita punya kemampuan yang lain, kita melakukan hal yang lain. Itulah yang terpenting. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, yang kita renungkan adalah, kita masih hanya ingin dilayani ataukah kita mau untuk melayani? Kita mau hanya menjadi raja yang memerintah sana sini, atau kita mau menjadi hamba yang mau untuk berbagi peran, hamba yang mau mengambil peran di dalam pelayanan keseharian, di dalam keluarga, masyarakat, ataupun komunitas-komunitas di mana kita berada. Selamat merenungkan sabda Tuhan, selamat membangun kesadaran tentang pelayanan, dan mari bersama melayani, bukan hanya ingin dilayani. Amin. Mari kita berdoa bersama. Seringkali Tuhan, kami ingin dimanjakan, seringkali kami ingin dianggap sebagai orang yang spesial, sehingga kami hanya ingin menerima enaknya saja. Kami hanya ingin tinggal perintah sana, perintah sini, dan kami tidak mau memiliki kesadaran ataupun membangun kesadaran bahwa kami harus juga ambil bagian di dalam hal melayani. Baik melayani di dalam keluarga kami dengan hal apapun itu, ataupun melayani dalam masyarakat, ataupun juga melayani di gereja ataupun juga komunitas-komunitas kami yang lain. Dan kiranya Tuhan, perenungan ini boleh menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami ada untuk melayani, sama seperti Engkau hadir ke dunia ini untuk melayani. Kami serahkan kehidupan kami,
hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin.